Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kuliah virtual Wirausaha, baik untuk student enterprise maupun untuk startup bisnis Universitas Islam Blitar. Kita masih meneruskan pembahasan model bisnis kanvas yang secara sederhana kita bahas untuk keperluan di lingkungan kita. Ya, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan juga diberikan kecerdasan, kebijaksanaan dan kebajikan serta iman dan takwa dan banyak takwa. Oleh sebab itu patut kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dan juga kita sampaikan salawat dan salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Ketika Allah sudah memanggil kita, semoga kita mendapatkan syafaat Rasul dan kita masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang hebat, alhamdulillah kemarin sudah banyak di swab ya. 563 mahasiswa dan termasuk saya itu kemarin di swab di kampus dan alhamdulillah semuanya negatif. Itulah nikmat Allah diberikan kesehatan buat kita semuanya. Ini sebuah selalu jaya. Oke, baik. Saat ini kita akan membahas untuk melanjutkan ya kuliah virtual kita dan tentu nanti kita akan tindak lanjuti dengan tugas Anda di student enterprise dan di startup bisnis, dan juga kita akan tindak lanjuti dalam pertemuan tatap muka di kampus ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang key resources. Baiklah, kita bahas bersama. Mari kita diskusikan key resources. Ya, kita akan mendiskusikan tentang key resources dan masih ingat ya, para mahasiswa yang luar biasa. Sekali lagi saya sudah membaca tugas-tugas Anda yang sudah dikumpulkan melalui Google Drive ya. Dan ya, sangat bagus dan beberapa belum ada yang presentasi ya. Saya segera aja presentasi. Yang sudah presentasi saya lihat sangat bagus ya. Nah, itu diteruskan dan diidentifikasi lagi, dibetulkan lagi kalau masih belum tepat. Tentu kemarin kita berbicara tentang revenue stream, ya, itu adalah mulai dari customer segment sampai ke revenue stream itu, ya itu adalah dapur depannya, bukan dapur ya, tetapi itu adalah halaman depan kita dalam bisnis itu hubungannya dengan customer. Nah, sekarang kita sekarang membahas tentang bagian belakang dari blok ini ya, yang kita sebut dengan dapur kita. Ya, inilah sekira kita membahas tentang key resources. Baik, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah saya mengharap para mahasiswa bisa mendeskripsikan hakikat key resources. Oke. Kalau orang mengatakan bahwa kenapa belajar kewirausahaan nggak cuma mendeskripsikan ya, itu hanya knowledge saja ya. Satu hal penting adalah kita harus selalu mengenal sesuatu hal itu dengan jelas. Sebab itu ya ini selalu ada ya. Jadi kita harus mengerti apa itu sebenarnya key resources itu apa.
Lalu kemudian Anda akan mengidentifikasi ya, key resources di bisnis Anda, baik yang di startup bisnis maupun di student enterprise. Ya, untuk para mahasiswa di semester 3 ya tentunya adalah student enterprise. Kalau untuk yang di semester 5 ya startup bisnis, ya, itu akan betul. Dan tentu ini juga bukan sekedar kita ini berbicara lalu kemudian tidak melakukan, ya harus lakukan. Dan saya akan selalu ada untuk kalau Anda konsultasi. Lebih banyak di dalam virtual meeting kita itu kan banyak yang tidak berkomentar, artinya itu sudah mengerti ya. Tapi saya lihat dari tugas-tugasnya memang bagus ya. Nah, kita lanjutkan juga, jangan lupa ini Anda juga harus mempresentasikan. Dari situ nanti saya akan memberikan feedback kepada Anda. Ini sementara saya belum memberikan feedback karena saya masih mengumpulkan dulu, lalu kemudian nanti setiap grup akan saya berikan feedback. Oke, kita lanjut ya. Jangan lupa langkah kedua pada saat kita membahas tentang ya awal pembahasan tentang kewirausahaan, yaitu business cycle dan business model kanvas ya. Sekarang kita berada pada situasi membahas tentang key resources. Nah, disinilah key resources itu. Nah, ini secara sederhana kita sebenarnya ya kita memang bukan ahlinya ya, karena apa? Di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya memang tidak ada mata kuliah tentang bisnis. Tapi Anda harus mengikuti kuliah kewirausahaan sehingga Anda bisa menjadi seorang edupreneur kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu Pak Abdi ini saya buatkan sebuah konsep sederhana tentang business cycle. Walaupun ini sederhana, tapi sudah mentrainingkan ke 6.000 karyawan non-staff dan lebih dari 2.000 karyawan staff pada saat Pak Abdi bekerja di perusahaan dulu ya. Jadi ini juga tidak main-main ya. Ini pernah dilakukan. So, terima kasih saya kepada Quality Management Services PT Freeport Indonesia ya. Karena ini adalah pernah kami desain di sana dan dilatihkan dan sekarang saya pakai. Terima kasih. Nah, ini ya yang siklus bisnisnya ini ya. Baik, kita sekarang ada di key resources di sini ya. Key resources ini penting sekali untuk kita identifikasi karena apa? Karena kita di dalam bisnis kita selalu akan memerlukan sumber daya yang sangat penting ya di dalam mensukseskan bisnis kita. Gitu ya. Sumber daya yang sangat penting itu ya termasuk manusia maupun yang sumber daya non manusia. Nah, dalam konteks di sini, kenapa saya letakkan di sini? Karena di sini ada wages dan ada expenses ya. Wages dalam artian adalah untuk apa? Untuk membayar ya, untuk membayar gaji atau apa? Atau upah ya, upah orang-orang yang bekerja untuk kita, bisnis kita. Ya termasuk walaupun Anda sendiri adalah bagian daripada bisnis yang Anda kelola sendiri, ya tentu itu Anda harus hitungkan ya, harus menghitung. Gitu ya. Jadi sisi lain juga resources itu sumber daya non manusia itu penting sekali. Apa saja yang kita perlukan dan jangan sampai kita itu di dalam bisnis itu tidak efektif dan tidak efisien. Efektif dalam artian kita bisa mencapai tujuan bisnis kita secara tepat sesuai dengan harapan kita. Lalu efisien itu adalah tidak ada sumber daya yang terbuang atau waste ya. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, kenapa ditaruh di sini? Karena apa? Karena di sini mengandung biaya juga ya. Mengandung biaya, di dalam konteks biaya juga kita harus selalu mengingat pada saat itu saya memperkenalkan apa itu namanya ya unit bisnis ya, unit bisnis. Misalnya begini deh. Misalnya kalau Anda itu ada kan yang misalnya kuliner ya, bisnis kuliner kan ada itu. Lalu kemudian kita misalnya koki ya, koki kita memakai celemek ya, memakai celemek. Lalu kemudian celemek itu kan ada masa rusaknya, misalnya masa rusaknya 6 bulan kan gitu ya. Lalu apalagi ya,
itu kan ada harganya juga ya. Jadi kalau seorang koki setiap bulan meminta celemek, ya itu sudah mempengaruhi unit cost kita kan gitu. Jadi umpamanya gini, kita menjual nasi goreng, lalu satu celemek itu sebenarnya seberapa porsi harga nasi goreng sih kan gitu. Nah itu harus kita hitung. Nah, karena apa? Kalau tidak nanti ada pemborosan. Kalau ada pemborosan berarti di key resources ini kita jadi boros. Kalau jadi boros nanti di sini ya, walaupun sales-nya besar, tapi cash out-nya menjadi kecil. Karena apa? Cash in-nya akan menjadi lebih besar kan gitu ya. Baiklah, itulah di antaranya kenapa kita harus membahas tentang key resources. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, baik di pertemuan tatap muka maupun nanti di sini ya, di kolom komentar sini boleh silahkan ya. Kita lanjut. Nah, key resources seperti yang saya sampaikan tadi adalah sumber daya kunci ya, sumber daya kunci. We must ask ourselves how do we use the key resources, building block of the business model, this business model for our business. Karena rata-rata kita di sini adalah belajar untuk berbisnis dalam konteks entrepreneurship ya. Dan tentu kita memulai dari hal yang kecil ya, kita bahasnya sederhana saja ya. Jadi key resources itu ada di sini ya. Setelah ini makanya di sini itu saya sebutnya adalah ini dapur kita. Ya. Ini dapur kita, kalau di sini kan ini halaman depan ya. Halaman depan itu ada hubungannya dengan siapa? Ada hubungannya dengan customer. Lalu apa sih sebenarnya key resources? Ya. Selalu kalau cuma menjelaskan iso ya. Ya jelas ya, harus kita jelaskan, harus kita mengerti, tapi harus kita lakukan juga ya. Identifikasi kita lakukan. Ini namanya belajar bisnis ya. Jadi kalau sudah terbiasa, bisnisnya bagus, Anda akan mendapatkan cara-cara maupun strategi-strategi tersendiri yang Anda sendiri akan menjadi motivator bagi orang lain ya. Baik, kita lanjutkan ini. Jadi sumber daya kunci itu menjelaskan aset yang paling penting ya untuk menjadikan bisnis kita itu bekerja. So that is a very important asset that makes our business work gitu ya, dan berjalan efektif dan efisien. Saya selalu mengatakan efektif dan efisien. Tapi kadang-kadang memang kita tidak bisa memprediksi adanya gangguan-gangguan, tapi kalau ada gangguan yang tidak bisa kita rencanakan dan kita tidak ketahui ya kita kelola. Itu biasa, dalam kehidupan itu biasa. Tidak perlu Anda merasa bersedih lah atasan. Dalam setiap kegiatan bisnis orang selalu mencibir Anda. Biarkan saja. Itu adalah obat yang sangat mujarab bagi Anda untuk terus maju ya. Kalau ada gangguan di tengah jalan yang tidak sesuai dengan harapan dan pikiran orang lain, ya gangguan kan tidak bisa kita prediksi ya. Oleh sebab itu ya kita kelola, kita selesaikan. Nah itulah kehidupan. So latas, jangan bersedih. Kita lanjut ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kalau untuk mengidentifikasi ya tadi saya mengidentifikasi key resources ya, itu perlu ada kita bertanya. Biasakanlah kita tuh memakai konsep inquiry. Ya, kita bertanya. Ya seperti halnya orang-orang yang hebat ya seperti Mas Menteri Mas Nadiem Makarim. Itu orang senang memanggil Mas, ya kita panggil Pak Nadiem Makarim ya. Itu di dalam konsep sekolah bergerak kan ada yang namanya adalah critical thinking ya, critical thinking dan kreatif ya, berpikir kreatif lah. Disitulah kita mesti selalu bertanya pada diri kita sendiri, questions to ask ourselves ya. Sumber daya kunci apa yang kita perlu lakukan ya, sehubungan dengan value proposition kita.
Kan kita sudah menjanjikan tuh, kita sudah mengidentifikasi value proposition ya kan. Kita menjanjikan kepada para konsumen kita kan gitu. Nah, sumber daya apa yang kita perlukan untuk memenuhi janji kita itu? Nah, seperti itu. Jadi kita identifikasinya yang berhubungan dan yang penting saja. Jadi jangan melebar kemana-mana, kita cari yang terpenting. Ya. Yang kedua adalah sumber daya apa yang harus kita lakukan untuk distribusi channelnya. Ketika kita sudah mendapatkan identifikasi sumber daya untuk untuk menyatakan dan untuk istilahnya itu untuk membuat value proposition kita itu ada dan sampai kepada konsumen kita. Dalam konteks channel, apa sih sebenarnya yang kita perlukan saja, yang diperlukan. Jadi jangan sampai kita membeli sesuatu atau kita mempersiapkan sesuatu yang tidak diperlukan ya. Kita lanjut. Juga pertanyaan ketiga adalah sumber daya kunci apa yang kita perlu lakukan sehubungan dengan pelanggan kita. Ini sampai saya tulis double ya, pelanggan kita. Baiklah, ini ekonya begitu ya. Jadi kan kita ini kan pelanggan atau konsumen kita ada di sini ya, sudah kita identifikasi ya. Yang paling kanan ini ya. Lalu kemudian kita membuat value proposition. Nah, dalam konteks kita mengantarkan value proposition kepada customer itu, sumber daya kunci apa saja yang kita perlukan kan gitu untuk sampai ke channel ya, value proposition sampai itu sumber daya apa saja yang kita perlukan, juga tentang customer relationship-nya karena kita harus selalu menjaga hubungan dengan konsumen ya. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan konsumen, sebab itu kita memerlukan sumber daya kunci. Tidak mungkin kita ini untuk melakukan itu lalu kemudian kita mengirit-irit ya. Jadi efektif dan efisien bukan berarti mengirit-irit ya. Jadi menghemat sih oke ya, menghemat sih oke. Maksudnya itu bukan cutting budget atau apa ya. Kalau kita perlu 2 orang untuk melakukan penciptaan value proposition dan melakukan customer relationship, ya jangan dikasih cuma 1 orang ya. Bisnis kita akan tambah nggak bagus. Maksud kita supaya kita ini laba banyak, bukan masalah itu. Kalau bisnis kita jalan, konsumennya bagus, dan sumber daya kita juga bahagia, itu insya Allah itu juga secara bisnis itu nanti akan mendatangkan konsumen yang lebih banyak, dan secara spiritual itu akan mendatangkan energi kebaikan yang lebih banyak. Kalau kita sendiri sudah berprasangka buruk ya kepada orang lain, misalnya nanti ngabisin apa misalnya itu ya, tidak bagus juga. Jadi konsepnya ya bagi kita sebagai seorang entrepreneur ya itu selalu di dalam konteks kita juga membina sumber daya ini pun nanti juga ada, kita akan membahas tentang bagaimana kita mentraining mereka, menginduksi mereka kan gitu ya. Nah dalam konteks ini ya kita paling tidak kita bisa meniru atau ya mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, namanya Triloka. Triloka itu apa? Ngomong, ngomong, amal. Jadi kita mendidik, kita mentraining, dan kita mengcoach. Jadi jangan sampai kita selalu mencari kesalahan orang lain ya. Itu ya. Kalau semua kesuksesan itu adalah misalnya ya, itu adalah sebab dari saya. Kalau semua kegagalan sebab dari orang lain, sama sekali ini bukan zamannya untuk melakukan itu. Kalau Anda berbisnis profesional ya, berbicara yang baik. Kalau Anda belum bisa berkomunikasi, berbicara yang baik, terus Anda misalnya memaksa, kemudian teriak dan semacamnya, itu berarti ya Anda belum cukup dewasa. Jadi kita akan jadikan diri kita menjadi pribadi yang dewasa ya. Oke, kita lanjut ke 4, itu sumber daya apa yang harus kita lakukan untuk memastikan aliran pendapatan ya yang di depan.
aliran pendapatannya, revenue stream. Gitu ya. Jadi untuk melakukan semua kegiatan yang di depan itu kita perlu key resources. Nah, itu kita pertanyakan. Nah, kategori sumber daya kunci itu diantaranya ya fisik. Ya, fisik itu adalah ya kalau sudah gede nanti ada gedung, ada mesin, ada kendaraan, teknologi, informasi, peralatan lain. Kalau kita ini yang masih nanti kita berusaha kecil-kecil ya perhatikan saja apa saja yang perlu kita perlukan. Kalau misalnya ini para mahasiswa ada yang berbisnis tentang bimbingan belajar ya. Bimbingan belajar itu apa ya? Tempat untuk bimbingan misalnya dia ya bukan harus gedung yang besar kan gitu ya. Ruang di rumah Anda bisa juga kan seperti itu. Nah, ini diidentifikasi yang paling dipentingkan dan kita harus jalan ya. Jangan ragu-ragu ya kan gitu. Lalu kemudian kekayaan intelektual ya. Maaf ini masih ada salah typo ya. Maksudnya kekayaan intelektual ya. Jadi contohnya hak cipta, merek, paten, database. Kalau Anda membuat tadi ya bimbingan belajar, maka materi-materi yang Anda desain, Anda buat itu ya boleh di hak ciptakan. Jadi itu sebuah sumber daya juga ya. Kekayaan intelektual, orang tidak bisa meniru, orang tidak boleh mengcopy semaunya sendiri, harus izin kepada Anda, gitu ya. Lalu ya tadi saya bicara tentang tenaga kerja, ya, itu adalah manusia ya, dan juga finansial. Finansial itu kalau kita tidak punya uang, kita garansi keuangan atau kredit, atau kita bekerja dengan key partners ya. Key partners dan finansialnya tentu persetujuan finansialnya seperti apa, gitu ya. Contoh kalau kita membuat tadi yang saya katakan bimbingan belajar ya, kita memerlukan tempat misalnya, key partners kita punya tempat ya kan, kita tidak perlu menyewa tetapi nanti kita harus berikan dia bagi hasilnya ya. Itu sebenarnya di dalamnya walaupun kita nggak ada uangnya tapi di situ ada garansi keuangan ya, apa yang harus kita berikan kepada yang punya tempat. Seperti itu ya. Oke. Baik, cara tepat mengidentifikasi sumber daya kunci ya. Satu, hindari identifikasi generik ya. Kalau ini teman-teman yang berbisnis ya, kuliner, generik itu sembarang-sembarang ditulis kan gitu ya, untuk apa saja, nggak paham, kira-kira ya sudah nanti kalau kita perlu ini nanti saja. Jadi langsung saja identifikasi yang penting-penting yang memang digunakan. Jadi identifikasi sumber daya kunci ya. Kalau kita mengidentifikasi secara generik itu menyebabkan kita tidak efisien ya, karena tidak tepat. Ya. Kita akhirnya beli sesuatu ya macam-macam ya padahal tidak dipakai. Jadi ya tentu kita harus mengidentifikasi pada kekhususan segmen pelanggan kita. Ya, contohnya dulu ketika saya mencontohkan tentang bakery, ya, lalu kemudian ada yang pelanggan kita yang suka dengan sweet bakery, ada short bakery, ada yang ada yang suka yang tidak manis atau tawar. Nah, tentu di situ ada sumber daya kunci yang kita perlukan. Jadi tidak semuanya kita lalu kemudian siapkan di bahan-bahannya, lalu kemudian alat-alatnya, mencetaknya. Baiklah, lalu kemudian ini mesti kita identifikasi berdasarkan kekhususan segmen pelanggan kita, segmen konsumen kita, posisi kita, hubungan pelanggan itu kalau misalnya mereka lebih banyak suka untuk SMS atau WA ya sudah kita bisa pakai sumber dayanya apa? Sumber dayanya adalah kita ya cellphone misalnya seperti itu ya. Channel untuk menyampaikan value proposition-nya, ya kan? Kalau mereka lebih suka ke
COD atau delivery ya oke, itu kita tuliskan. Dan revenue streamnya mereka sukanya apa? Kalau mereka bayar cash ya oke, kita harus ada kasir untuk menerima uang cashnya seperti itu. Jadi ya hindarilah identifikasi yang jelek, tapi identifikasi yang tepat ya, sumber daya kunci yang tepat sehingga kita tidak melakukan keborosan ya. Lalu juga mengidentifikasi sumber daya kunci itu secara spesifik ya. Pertama, identifikasi secara spesifik dengan memperhatikan pertama itu adalah segmen pelanggan Anda, lalu proposisi nilainya, tadi sudah saya katakan, hubungan pelanggan, channel, aliran pendapatan, dan partner kunci. Biasanya ini kalau di bisnis kanvas model itu adalah 1-5. Tapi saya menyatakan perlu itu adanya partner kunci. Pengalaman yang saya alami ya, karena partner kunci ini sendiri juga merupakan segmen kita ya, segmen ini kan teman bekerja ya, teman bekerja itu customer kita juga. Ini bagaimana kita melayani dia, sumber daya apa yang perlu kita siapkan untuk agar suksesnya partner kunci kita itu, sehingga juga suksesnya bisnis kita perlu kita identifikasi juga. Jadi mengidentifikasi sumber daya kunci itu sebenarnya ya ini, apa saja sih sebenarnya yang kita perlukan untuk melakukan ini semuanya, melakukan melakukan bukan hanya identifikasi ya, bagaimana kita menyediakan pelayanan juga produk yang tepat untuk segmen pelanggan kita. Lalu kemudian proposisi nilai itu kan tentu kita kan bekerja ya untuk untuk membuat produk atau layanan kita itu beda dengan yang lain, itu kan kita bekerja. Itu apa sih sumber daya kunci apa saja yang kita butuhkan untuk itu, termasuk untuk melakukan hubungan pelanggan, termasuk untuk melakukan mengantarkan dan menyampaikan proposisi nilai kepada pelanggan, yaitu channel ya, the way we deliver our proposition dan produk kan gitu ya. Dan juga bagaimana untuk kita mendapatkan uangnya, itu juga bahkan kalau ada orang meminjam saja kan kita akhirnya juga perlu meminta gitu. Meminta itu kan ada satu kegiatan dan ada satu sumber daya. Kita harus itu juga ya. Nah, kalau kita melihat ini adalah ada dua hal, ini adalah key resources, nanti kita akan membahas tentang key activities ya. Lalu ini ada hubungannya dengan cost ya, expenses ini. Ya. Maaf ini, jadi daripada begitu saya betulkan sekalian ya. Jadi di depan sini ya, ini ya, oke, saya betulkan sekalian. Baik ya, oke. Jadi itu mengandung cost, mengandung biaya ya, baik key activities maupun key resources. Nanti kita bicara tentang key activities. Key activities itu sebenarnya ya mirip saja, tetapi itu adalah berhubungan dengan aktivitasnya. Kalau ini adalah sumber dayanya. Gitu. Nah ini semuanya adalah untuk melakukan 1-6 tadi yang sudah saya sampaikan, itu mesti efektif dan efisien. Jadi peta konsepnya gitu ya. Kita itu melayani customer, lalu kemudian dengan produk dan layanan yang berbeda dengan orang lain, lalu kita tetap berhubungan dengan customer, lalu kemudian kita bisa menyampaikan dengan cara apa, kan gitu ya. Maaf ini juga masih ada yang keliru ya. Sorry. Ya, ini yang dimaksud adalah ini adalah revenue stream ya, revenue stream.
screen. Nah, gitu ya. Oke. Ya, oke. Jadi penting bagi kita untuk memahami ini ya. Semuanya aktivitas yang kita lakukan untuk ini semuanya perlu sumber daya, dan ini dua-duanya ini adalah itu mengandung biaya, expenses, wages, dan salary. Maka kita harus buatlah efektif. Efektif itu bisa mencapai tujuan, dan efisien artinya tidak ada pemborosan, sehingga siklus bisnis kita menjadi seperti ini ya, seperti di bawah ini, menjadi profit. Ini cash in kita lebih kecil daripada cash out kita. Revenue stream kita nanti harus lebih kecil, lebih besar dari revenue stream kita harus lebih besar dari cost structure kita. Cash in inilah di sini, kalau di BMC ada cost structure, di sini ada cash out, ini ada revenue stream. Nah, itu konsep sederhananya begitu ya. Kita lanjut. Nah, inilah bisnis model kanvas kita. Jadi kita sudah sampai kepada key resources di sini ya. Key resources. Jadi untuk ini semuanya, itu key resources apa yang paling dibutuhkan ya, lalu kemudian nanti kita akan membahas tentang key activities. Nah, sekarang silahkan Anda lihat BMC Anda lagi ya, bisnis model kanvas yang sudah Anda diskusikan dengan tim Anda, coba dilihat dulu, lalu kemudian fix lagi, di-pastekan yang benar, nah lalu dipresentasikan. Oke. Ada pertanyaan, nanti diskusi ada di kolom komentar sini ya. Baiklah, terima kasih. Itu tadi adalah pembahasan kita mengenai key resources ya. Oke, jadi Anda tetap semangat, kasihan ya. FKIP Universitas Islam Blitar berkomitmen menciptakan calon guru profesional, termasuk menjadi entrepreneur. Oke, ajak teman-teman semuanya untuk mengenal FKIP, jadilah pribadi-pribadi yang sopan, yang santun, yang konstruktif, komunikatif, ya kan? Dan selalu Anda mempersiapkan diri menjadi pendidik, pelatih, dan coach. Ya. Selamat pada mahasiswa PGSD, pendidikan biologi, pendidikan bahasa Inggris, dan PTKN. Ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk virtual session-nya nanti dengan apa? Ya, dengan key activities. Nah, sekarang Anda berkumpul lagi dengan tim CEO dari masing-masing usaha mahasiswa, baik student enterprise maupun startup bisnis. Oke, terima kasih. Kita ketemu nanti pada kuliah tatap muka, langsung kita berworkshop di sana. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.